Asing ciut, Prabowo deklarasikan siap perang, Indonesia negeri damai, tapi siap perang. Kita harus siap menghadapi perang. Kita harus siap menghadapi setiap kegoncangan, kegaduhan. Ada dan tidak adanya. Menteri Pertahanan, Menhan, Prabowo, mengungkapkan meskipun perang bukan sesuatu yang baik, sejarah manusia menyebut bahwa bangsa yang ingin damai dan merdeka adalah mereka yang siap menghadapi peperangan. Jika menghendaki damai kita harus siap perang, kalau terjadi perang kita tidak bisa buru-buru ke supermarket untuk beli alat perang. Tidak ada alat perang yang kita bisa beli langsung, tidak ada, ujar Prabowo dalam webinar bertajuk Optimalisasi Industri Pertahanan. Dalam konteks kepentingan lebih jauh, dia menjelaskan, pembelian alutsista membutuhkan waktu yang cukup lama. Menurut dia, jika saat ini pemerintah memiliki uang dan memutuskan untuk beli alutsista tertentu, maka alutsista tersebut pun tak bisa langsung datang. Misal saya ingin beli pesawat tempur canggih jenis sebut apa, F-15 dari Amerika, Sukhoi Su-35 atau Su-57 dari Rusia, Rafale dari Prancis, kita punya uang, kita beli hari ini tanda tangan kontrak, ya datangnya 6 tahun lagi, ungkapnya, sebagai pemangku kepentingan dan kebijakan di bidang pertahanan, Menhan mengharapkan agar Indonesia tak diinvasi atau terkena ancaman. Oleh karenanya, kebijakan rencana pertahanan mesti dibuat sematang mungkin. Saya jadi ingat dulu waktu debat Pilpres itu ada yang bilang bahwa beli pesawat buat apa? Kan kita lagi nggak perang. Ya beli pesawat buat apa? Emang beli pesawat bisa di Indomaret? Kan nggak gitu toh bos. Jadi seperti yang dikatakan Pak Prabowo tadi bahwa untuk kita meskipun punya uang, beli pesawat hari ini tanda tangan kontrak itu datangnya masih 6 tahun lagi. Jadi ya proses yang sangat panjang. Sementara kalau hari ini atau tahun depan kita ada invasi, ada ancaman dari serangan dari luar, nah kita mau pakai apa buat defend atau bertahan? Kan nggak ada. Nah artinya Pak Prabowo ini berpikir jauh ke depan. Bagaimana biar keamanan negara kita itu terjamin dengan kita cinta damai, negara kita itu cinta damai. Tapi kalau ada yang mengganggu kami juga siap gitu loh untuk defend, untuk melindungi segenap bangsa Indonesia itu loh. Nah, sehat selalu. Nah, ini yang bikin asing ciut sih kalau Pak Prabowo jadi presidennya. 28 tahun setelah kita terima kedaulatan, saya dasar ingin tahu apa yang ditutup oleh lumut itu. Saya bersihkan itu lumut dan saya ketemu tulisan Verboden for Honden and Inlander. Peribumi dan bayangkan tahun 78. Buset. Karena saya marah dan dongkol, saya suruh bongkar itu. Saya sadar sekarang saya salah. Harusnya jangan dibongkar, jangan dibuang, harus disimpan sebagai bukti untuk kalian semua. Kita bangsa Indonesia pernah dinilai lebih rendah dari anjing. Sekarang kita punya andalan Pak Prabowo, orang yang membaca buku, orang yang mengerti sistem global, orang yang mengerti geopolitik, begitu ya. Dan kita memang berharap ini akan coba diadres perlahan-lahan oleh beliau. Nah, sistem kita ini presidensial, Bang. Apa artinya presidensial? Eksekutif sudah terbentuk, Bang. Beda dengan sistem parlementer. Rakyat tidak membentuk eksekutif. Dalam sistem presidensial, rakyat yang membentuk eksekutif. Dan eksekutif cuma satu. Dan cuma satu orang. Bernama presiden. Namanya presiden. Jadi kalau ada partai terlalu gandrung untuk melihat eksekutif sebagai satu-satunya hidup begitu ya, wah itu akan repot nanti begitu. Karena itu banyak di luar eksekutif itu banyak yang bisa dikerjakan. Yang kedua, ini bukan sistem parlementer. Perolehan partai politik itu tidak ada hubungannya dengan eksekutif. Perolehan partai politik di legislatif itu adalah hubungan dengan kamar lain yang terpisah, namanya kamar kongres. Kamar kongres itu tidak ada hubungannya dengan eksekutif. Legislatif di dalam sistem kita tidak bisa menjatuhkan presiden. Jadi berhentilah berpikir untuk bergen kepada presiden. Sebab
Sebab yang memberikan power kepada presiden ini adalah rakyat. Namanya sistem presidensil. Yang menunjuk Pak Prabowo dan Mas Gibran itu adalah rakyat Indonesia. 96,2 juta lebih rakyat Indonesia itu memilih dan sudah menunjuk. Berbeda dalam sistem parlementer. Kepala eksekutif Perdana Menteri ditunjuk oleh anggota parlemen. Tidak ditunjuk oleh rakyat. Benar juga ya. Ya, Prabowo Gibran memang menang karena dipilih rakyat. Kalau gue melihat kalau Pak Bowo itu kan sudah selesai sama dirinya, memang udah apa namanya? Tadi apa ya cukup lah udah. Memang udah terlahir sebagai udah financial secure bangsawan, bicara di meja makan ketika kecilnya soal negara. Akhirnya dia memimpin negara. Nah, maksudnya udah selesai dan terpilih ya. Dan terpilih. Nah, artinya dia nggak ada beban mental untuk udahlah kalian ini udah gimana sih? Pengampunan sama gue bisa. Part of big push-nya dia gitu. Jadi maksud gua itu yang mungkin ya terus terang akan menarik menurut gua. Jadi mea culpa makin menarik ya topik kita ya. Menarik mea culpa. Yang menarik dari kesiapan Prabowo pimpin negara, ya ini seperti yang dibicarakan banyak orang bahwa Pak Prabowo itu sudah selesai dengan dirinya sendiri, sudah sepuh juga, artinya ya pengen mengabdi, pengen memberikan yang terbaik buat negara kita. Jadi harapannya Pak Prabowo nanti akan semakin berani. Seperti yang kita tahu bahwa Pak Prabowo adalah ketua partai. Dan ketika Pak Bambang Pacul itu menjawab pertanyaan dari Prof. Mahfud MD soal UU perampasan aset untuk disahkan, Pak Bambang Pacul itu bilang kalau ya semua ini tergantung dari ibu. Nah, ibu yang dimaksud ini adalah ketua partai. Jadi kalau misalkan Pak Prabowo presiden dan Pak Prabowo adalah ketua partai, harapan saya dan tentu harapan rakyat Indonesia itu adalah UU perampasan aset koruptor itu bisa disahkan. Nah, ini semoga ini menjadi angin segar, menjadi sesuatu yang membanggakan, membahagiakan bagi rakyat Indonesia. Amankan setiap rupiah untuk rakyat. Ini kata Pak Prabowo. Kita amankan setiap rupiah untuk rakyat. Pernyataan Prabowo ini terkesan idealis. Namun sejatinya pernyataan ini seolah merangkum semua harapan publik soal tata kelola keuangan negara. Apalagi saat ini berseliweran kasus-kasus yang merugikan keuangan negara, baik yang dilakukan swasta maupun pemerintah. Gratifikasi. Kasus-kasus korupsi yang merugikan negara bahkan sudah mencapai tahap yang tidak pernah terbayangkan, terutama dari segi jumlah uang yang menguap. Kerugian negara dalam kasus tambang timah misalnya, bisa mencapai 300 triliun. Belum lagi kasus korupsi lainnya, yang seolah berlomba dari segi bancakan jumlah uang yang dikorup. Lebih repot lagi, penggunaan keuangan negara juga terlihat boros, justru di aparatur pemerintah. Mendagri Tito Karnavian dengan geram mengatakan, saat ini banyak penggunaan anggaran negara di daerah-daerah yang tidak efisien. Dia mencontohkan, anggaran program hanya 5 miliar, namun biaya tambahan seperti studi banding, rapat, dan perjalanan dinas bisa mencapai 10 miliar. Biaya penguatannya, ujar Tito, justru lebih banyak ketimbang programnya. Padahal program itulah yang dibutuhkan masyarakat. Nah, sesuai dengan pembahasannya tadi, saya sangat setuju sih dengan opini yang dilakukan oleh man of our time ini, karena bagaimanapun juga yang dikatakan Pak Prabowo itu benar ya, efisiensi terus idealis masalah keuangan negara, karena ya seperti yang kita tahu banyak sekali kasus-kasus korupsi, kasus gratifikasi yang itu menghambur-hamburkan uang negara, seperti biaya dinas itu malah 10 miliar, sementara programnya hanya 5 miliar. Lah ini kan uangnya kan untuk bancakan. Terima kasih atas kunjungan yang mulia kepada kami. Ini sungguh kehormatan besar. Bangsa Mesir adalah bangsa yang sangat dekat di hati kami. Kalau saya tidak salah sejarah saya, negara Mesir adalah negara pertama yang mengakui kemerdekaan bangsa Indonesia. Palestina ya, yang dimaksud ya. Palestina itu
Mesir dan perjuangan rakyat Mesir. Dan kami juga sangat terima kasih bahwa Al-Azhar selalu memperhatikan dan mendukung bangsa Indonesia. Untuk apa kita bangun gedung-gedung? Untuk apa kita bangun pelabuhan, bandara? Untuk apa kita bangun kereta api cepat? Untuk apa kita bangun jalan raya? Untuk apa kita bangun waduk? Kalau negara ini tidak utuh, tidak aman, tidak terlindungi. Jadi saudara-saudara, tujuan nasional kita yang pertama adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Yang pertama melindungi, baru memajukan kesejahteraan. Jadi ekonomi, kemakmuran itu kedua. Pertama melindungi, keamanan, baru mencerdaskan, baru pendidikan, melaksanakan ketertiban dunia. Ya. Anak Prabowo nepotisme. Ini nih definisi memanfaatkan privilege dengan baik. Didit Hedi Prasetyo, anak dari Prabowo Subianto, menjadi desainer yang berkontribusi secara gratis dalam pembuatan jersey resmi atlet Indonesia di Olimpiade 2024. Jersey-jersey yang didesain oleh Didit mendapatkan pujian dari netizen. Netizen terkesan dengan desainnya yang elegan. Netizen juga respect terhadap Didit karena mendesain dengan modal sendiri. Ini sih definisi berkarya tanpa melanggar konstitusi. Menurut kamu gimana nih Sobat Mea? Follow buat info menarik lainnya. Ini Mas Didit ya, anaknya Pak Prabowo satu-satunya, iya kan, satu-satunya ya. Jadi ini adalah salah satu contoh nepotisme yang ciamik. Jadi Mas Didit riset, membuat desain R&D, Research and Development, itu menggunakan uang pribadinya untuk membantu timnas Indonesia membuat jersey yang keren. Jadi ya kalau nepotisme dalam hal baik ya, akhirnya banyak yang menjunjung, termasuk dinasti yang baik itu juga bakal banyak yang mendukung. Bukankah begitu pemirsa? Apakah Prabowo akan lanjutkan pembangunan IKN Nusantara? Prabowo disebut tak mau pindah ibu kota. Bahlil tepis isu Prabowo ogah pindah ke IKN. Bahlil pastikan investasi di IKN tak berkurang. Sufmi Dasko juga bantah Hasyim bilang Prabowo akan tambah utang. Sufmi Dasko percaya IKN akan dilanjutkan oleh Prabowo Gibran. Ibu kota akan pindah ke IKN. Airlangga sebut Prabowo Gibran tetap dilantik di Jakarta. Jadi menurut kalian gimana? Komen yuk. Rakyat tak butuh IKN, tapi dibutuhkan rakyat perbaikan ekonomi secara menyeluruh. Indonesia nggak butuh rakyat model kayak lo. Yang dibutuhkan Indonesia adalah rakyat yang mau sama-sama maju menuju Indonesia Emas. Titik.